Capek ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa ba'du. Ya. Alhamdulillah kita jumpa lagi dengan saya Ivan Permana dalam mata kuliah pengantar ekonomi makro, dan bila pada pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan tentang elastisitas, maka pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang teori biaya produksi, ya rekan-rekan sekalian. Ya, alhamdulillah kita masih bisa bertemu dalam kesehatan yang walafiat, ya saya harapkan, sehingga kita bisa melanjutkan kuliah kita pada kali ini. Jadi kalau kita bicara tentang biaya produksi itu adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha atau perusahaan itu untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang diperlukan atau digunakan untuk menciptakan barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan tersebut, ya. Jadi eh, kita tahu dalam kegiatan produksi itu ada namanya bahan baku. Kalau dia contohnya atau perusahaan manufaktur, ya, bahan baku, kemudian juga ada tenaga kerja dan bahan-bahan penolong atau bahan-bahan pembantu lainnya yang tidak terkait langsung dengan kegiatan produksi, ya. Contohnya misalnya kalau itu adalah kendaraan atau industri manufaktur mobil, maka contohnya yang menjadi komponen utama dari kegiatan manufaktur itu adalah chassis kendaraan tersebut, kemudian bodi-bodi kendaraan tersebut, interiornya, kemudian eh, aksesoris ban, velg, dan lain sebagainya. Sedangkan bahan pembantunya contohnya adalah cat, ya, kemudian ada baut-baut, ya, kemudian ada kabel-kabel. Nah, itu adalah dinamakan bahan pembantu dari kegiatan produksi dalam industri otomotif. Itu yang terkait dengan biaya langsung, ya. Nah, kalau kita lihat jenisnya, maka biaya produksi itu secara garis besar bisa kita bagi menjadi dua, ya. Pertama adalah biaya yang sebutnya adalah biaya eksplisit atau biaya yang langsung dikeluarkan oleh perusahaan melalui pembayaran, ya, pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan melalui pembayaran
dengan satuan mata uang atau satuan moneter berupa uang untuk mendapatkan faktor produksi yang berupa bahan mentah yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi perusahaan. Ya. Jadi contohnya adalah biaya bahan baku, biaya bahan membantu, kemudian untuk membayar eh, tenaga operator perakitan atau tenaga operator kegiatan produksi, nah seperti itu. Nah, kemudian biaya yang kedua adalah biaya yang sifatnya biaya implisit, yaitu perkiraan atau pengeluaran atas faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Nah, biaya implisit itu contohnya adalah biaya yang tidak dikeluarkan secara tunai oleh perusahaan. Contohnya terkait dengan biaya depresiasi atau biaya amortisasi kalau itu terkait dengan aktiva tidak berwujud atau apa namanya hak untuk menggunakan suatu izin ya. Kemudian kalau dibagi yang kedua adalah pengertian kalau dilihat dari jangka waktu analisis. Jadi kalau dilihat dari jangka waktu analisis maka bisa kita bagi menjadi dua eh, apa namanya dua jenis ya, yaitu biaya jangka pendek, yaitu di mana sebagian waktu produksi tidak dapat ditambah jumlahnya, dan biaya jangka panjang yaitu di mana semua faktor produksi sifatnya variabel. Nah, variabel di sini adalah biaya yang jumlahnya atau besarnya itu mengalami kenaikan atau penurunan seiring dengan output daripada hasil produksi itu sendiri. Jadi kalau hasil produksinya itu naik, maka outputnya naik, maka otomatis biaya variabel juga akan naik. Tapi ketika hasil atau output produksi itu turun, maka biaya yang terjadi juga akan mengalami namanya penurunan seperti itu ya. Kita break sebentar karena sedang azan ya.
Baik, kita lanjutkan ya. Nah, dalam biaya jangka pendek, maka kita akan kenal beberapa biaya ya. Pertama adalah biaya tetap total atau total fixed cost ya. Total fixed cost ini adalah jumlah semua biaya yang sifatnya tetap dalam artian dia tidak terpengaruh oleh naik turunnya dari hasil atau output dari produksi. Jadi mau output produksi banyak ataupun output produksi itu sedikit, maka biayanya akan tetap sebesar itu. Yaitu dinamakan dengan total fixed cost. Yang kedua adalah biaya variabel total. Jadi biaya variabel total adalah semua biaya variabel yang terkait dengan proses produksi yang mana besarannya itu tergantung dari output atau hasil dari produksi yang dilakukan ya. Jadi ketika hasil produksi naik, maka otomatis outputnya juga akan naik. Maka ketika output produksi itu turun atau berkurang, maka otomatis outputnya juga apa namanya biaya variabelnya juga akan mengalami penurunan ya. Yang ketiga adalah marginal cost ya. Marginal cost. Marginal cost itu adalah seberapa banyak tambahan biaya seandainya terjadi eh, pertambahan atau peningkatan satu level dari tingkat produksi. Jadi dalam artian begini, kalau produksinya di level 10 unit, maka katakanlah biaya yang terjadi adalah eh, 5. Nah, kemudian ketika output produksi berubah menjadi 20 atau menjadi 2 kali lipatnya, apakah biaya yang terjadi juga menjadi ikut 2 kali lipat atau menjadi malah lebih kecil ya. Tadinya misalnya harusnya naiknya kalau eh, ketika output produksi 10 biayanya adalah 5, kemudian ketika menjadi 20 harusnya menjadi 10, apakah dia ikutan menjadi 10 atau mungkin di bawah 10, mungkin cuma 7 atau 8 ya. Yang keempat adalah biaya tetap rata-rata atau average unit cost ya. Average fixed cost ya per unit. Average fixed cost ini adalah biaya rata-rata dari biaya total yang terjadi. Jadi dalam artian seandainya unit produksinya adalah 10 dengan biaya tetapnya adalah 10, maka biaya tetap rata-ratanya adalah 1. Tapi biaya tetap rata-ratanya atau average fixed cost ini akan mengecil seiring dengan meningkatnya jumlah produksi ya. Contohnya tadi kalau misalnya biaya produksinya 10, ketika unit produksinya 10 maka biaya tetap totalnya 10, maka kalau dibagi 10 dibagi 10 sama dengan 1. Tapi kalau misalnya kalau ketika hasil produksi atau output produksi yang naik dari 10 menjadi 20, sementara biaya tetapnya juga akan tetap segitu aja ya. Dengan 10 maka yang terjadi adalah 10 dibagi uh, sorry 10 dibagi 20 maka tinggal setengah ya seperti itu. Jadi biaya tetap dibagi hasil produksi. Nah, kemudian yang kelima adalah biaya variabel rata-rata atau average variable cost ya. Average variable cost ini adalah membagi biaya variabel yang terjadi dibagi dengan output produksi dari perusahaan atau manufaktur tersebut ya. Misalnya ketika variabelnya itu adalah 5, maka dia kalau misalnya dibagi unit produksinya ada 10, maka dia biaya rata-ratanya adalah setengah. Tapi kalau misalnya biaya variabelnya mengalami kenaikan, biaya produksi mengalami kenaikan menjadi 20, maka biaya variabel totalnya katakanlah menjadi 7, maka tinggal kita bagi 7 dibagi 20 ya, atau 30% atau 0,3 seperti itu. Kemudian biaya total. Biaya total itu atau total cost itu adalah penjumlahan dari semua biaya yang terjadi ya, baik biaya tetap maupun biaya variabel itu dijumlahkan. Dan ini bisa jadi nanti akan berpengaruh terhadap total produksi juga ya, terpengaruh dari total produksi. Kemudian yang ketujuh adalah biaya rata-rata atau average cost ya. Average cost ini adalah nilai dari total cost dibagi dengan unit produksi yang terjadi di perusahaan atau manufaktur tersebut ya. Jadi bisa naik dan bisa turun juga ya. Karena di situ ada biaya gabungan antara biaya tetap dan biaya variabel.
Nah, kalau kita bicara biaya tetap, maka biaya tetap itu adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor produksi yang sifatnya tetap ya. Jadi mau dia tingkat produksinya 10, mau tingkat produksinya 20, biaya yang tetap itu akan tetap ada di level katakanlah di level 5 ya seperti itu. Contohnya adalah pembelian mesin dan bangunan atau yang lain-lain sifatnya adalah aktiva tetap ya, misalnya pembelian kendaraan ya. Jadi pembelian mesin itu kan akan dibebankan dalam bentuk depresiasi ya. Bangunan juga dalam depresiasi. Nah, depresiasi itu tidak melihat apakah tingkat produksinya tinggi atau rendah. Dia biayanya akan tetap sebesar itu gitu. Jadi misalnya depresiasi mesin itu per mesin katakanlah setiap bulan 100 juta. Misalnya katakanlah 100 juta untuk unit produksi katakanlah 1 juta. Maka 100 juta dibagi 100, 100 juta dibagi 100 juta sama dengan 1. Ketika unit produksi yang mengalami kenaikan, maka otomatis biaya tetap total atau total fixed cost itu akan mengalami turunan ya. Kedua adalah biaya variabel total atau total variable cost ya. Total variable cost ini adalah apa namanya jumlah dari biaya variabel dibagi dengan total produksi ya. Jadi ini akan otomatis mengalami kenaikan penurunan. Jadi saya sudah terangkan tadi di depan kalau terjadi kenaikan hasil produksi maka biaya variabel itu punya kecenderungan untuk naik. Tapi kalau hasil produksi mengalami penurunan maka biaya variabel itu punya kecenderungan untuk berkurang. Ya. Contohnya adalah tenaga kerja yang sifatnya langsung atau tenaga kerja operator ya. Kemudian pembelian bahan baku, bahan penolong, kemudian listrik bagian produksi atau genset bagian produksi. Nah, itu adalah biaya-biaya yang terkait dengan biaya variabel total ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengertian dari biaya marginal. Biaya marginal itu adalah kenaikan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai akibat kenaikan dari satu unit output ya. Jadi seandainya perusahaan itu menaikkan satu unit level produksinya, maka berapakah tambahan biaya yang harus dikeluarkan? Apakah sama secara proporsional? Misalnya, jadi kalau perusahaan melakukan penambahan produksi 10%, maka biaya yang terjadi juga akan mengalami kenaikan 10%. Nah, itu apa namanya kasus seperti itu dinamakan dengan biaya marginal. Tapi belum tentu kalau misalnya penjualan naik 10%, maka biaya juga akan naik 10%, belum tentu seperti itu ya. Tergantung dengan efisiensi dan efektivitasnya. Kemudian yang keenam adalah biaya tetap rata-rata. Biaya tetap rata-rata itu adalah biaya tetap yang dibandingkan pada satu unit output atas biaya tetap ya. Biaya tetap itu biaya yang jumlahnya itu tidak terpengaruh dari hasil kegiatan produksi. Baik itu produksi itu mengalami kenaikan, biayanya tetap akan segitu. Walaupun misalnya produksi juga mengalami penurunan, maka biaya tetap juga akan segitu. Jadi tidak mengalami perubahan. Itu dinamakan dengan pengertian biaya tetap. Rumusnya adalah average fixed cost sama dengan total fixed cost dibagi quantity ya. Dan rumus untuk marginal cost tadi adalah marginal cost sama dengan total cost dikurangi total cost min 1 ya. Total cost min 1 adalah pada level sebelumnya, yaitu namanya total cost 1. Dimana Q adalah jumlah output yang hasil dari penggunaan jumlah biaya tetap total tertentu ya. Sedangkan TFC itu adalah kemudian kita masuk ke dalam biaya variabel rata-rata ya. Nah, biaya variabel rata-rata atau average cost itu adalah biaya variabel dibandingkan pada setiap unit output ya. Jadi ini kaitannya dengan biaya produksi langsung ya. Jadi sudah saya jelaskan tadi depan bahwa seandainya terjadi kenaikan produksi maka biaya variabel itu akan menaikkan. Tapi kalau produksi mengalami penurunan maka biaya variabel juga akan mengalami yang dinamakan penurunan. Ya.
sekecil ini tapi sama bentuknya dengan HP yang segede ini. Pakai prosesor Snapdragon 1008 khas HP belasan juta. RAM-nya 8 sampai 16 GB. Nah, rumus dari average variable cost ini ya, itu yaitu FVR sama dengan total variable cost dibagi jumlah quantity dibagi yaitu jumlah produksi. Jadi total variable cost dibagi dengan quantity yang diproduksi. Kemudian pengertian biaya total atau total cost ya. Total cost itu adalah keseluruhan biaya produksi yang digunakan menghasilkan sejumlah output tertentu, baik sifat tetap maupun variabel ya. Jadi yang biaya tetap maupun biaya variabel itu dijumlahkan, maka itu jadilah dinamakan biaya total atau total cost ya. Rumusnya adalah total cost sama dengan total fixed cost ditambah total variable cost. Ya. Biaya rata atau average cost ya, atau AR, yaitu pengertiannya biaya produksi yang diperhitungkan untuk setiap unit output. Rumusnya average cost sama dengan total cost dibagi quantity yang diproduksi. Itu dinamakan average cost ya. Average cost itu gabungan dari total fixed cost dan total variable cost. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kita menghitung total cost, total variable cost, ya, average cost dan average variable cost, average fixed cost dan average cost ya, serta marginal cost. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa di sini Q ini adalah jumlah kuantitas barang yang diproduksi. Kemudian TPC ini adalah maksudnya ini adalah TFC ya, bukan TPC. Total fixed cost yaitu beta berupa katakanlah misalnya di sini 60 terkait dengan penyusutan dan lain-lain. Kemudian total variable cost ini adalah terkait dengan kegiatan produksi ya. Jadi kalau unitnya 1 dia sama dengan 30, kalau yang kedua menjadi 40 dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah kolom 4 adalah total cost ya. Total cost itu adalah gabungan antara total fixed cost dan total variable cost ya. Yang saya tahu 2 dan 3 nih. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada AFC atau average fixed cost ya, di mana average fixed cost adalah total fixed cost dibagi dengan quantity. Kemudian average variable cost itu sama dengan variable cost bagi quantity juga. Average cost itu adalah terus di sini ada juga namanya average variable cost, yaitu jumlah dari biaya variabel dibagi dengan quantity. Kemudian average cost itu adalah merupakan rumus dari total cost dibagi dengan quantity, dan marginal cost itu adalah total cost dikurangi total cost min 1 ya, sama dengan marginal cost. Nah, jadi sini kita bisa lihat teman-teman sekalian ya. Di sini ketika fixed cost-nya 60, variable cost-nya 30, maka total cost-nya adalah 60. 90 maaf. 90 ini adalah jumlah dari 60 plus 30. Variable cost-nya 30, variable cost-nya
60, sementara di sini 30. Sehingga kalau total average cost itu adalah average variable cost dan average variable fixed cost, maka dapat adalah di angka 8 kemudian average cost dibagi quantity ya, misalnya 90 dibagi 1 berarti 90. Sedangkan untuk marginal cost itu adalah berapa sih perjumlahannya? Nah, contohnya di sini ya. Inilah total cost dikurangi total cost N-1. Maka di sini kita bisa lihat total costnya berapa nih di sini? 100 ya. Jadi dari kegiatan produksi dari 1 ke 2 maka terjadi sisi sebesar 10. 10 total sini. Kemudian dari 2 menjadi 3 menjadi sekitar 105. 105. Nah, 105 itu katakanlah dibagi ke jumlah kuantiti, maka kita akan dapat sekian 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 untuk jumlah hartanya. Dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi untuk yang marginal cost ini contohnya nomor 5 ini adalah kita mengurangkan total kita dapat cari dulu total cost di awal berapa, di level 3 berapa, terus kemudian dikurangkan dengan total cost di level 2 yaitu 100, sehingga kita bisa dapat di sini angka 5 dan seterusnya ya rekan-rekan sekalian. Maka dalam grafik kalau kita coba lihat dari apa namanya dari tabel di atas ini ya, tabel di atas ini kalau kita buat dalam grafik, maka kita akan bisa lihat seperti inilah kira-kira grafiknya ya. Nah, di sini kita buktikan bahwa namanya total fixed cost itu dia akan tetap tidak berubah di sini ya. Apa namanya bentuk garisnya. Sedangkan kalau kita bicara dengan total variable cost atau total cost, maka di sini akan mengalami perubahan seiring dengan naik turunnya kegiatan produksi. Asumsinya harusnya seperti itu ya. Saya menentukan. Jadi yang garis kuning ini adalah total cost ya, sedangkan yang baris biru ini adalah total fixed cost, sedangkan yang ungu itu adalah total variable cost. Jadi yang kuning ini adalah total cost, yang ungu ini adalah variable cost, yang biru adalah fixed cost ya. Nah, dalam karakteristik kurva jangka panjang, ya dalam menggambarkan kurva biaya rata-rata, terdapat sifat penting bahwa kurva average variable cost dan average cost itu akan dipotong oleh marginal cost pada titik terendah di masing-masing kurva. Ya. Jadi apa namanya? Average cost itu akan memotong average variable cost akan memotong average cost pada titik dari masing-masing kurva. Dengan kata lain, ketika kurva AVC dan AC turun, maka kurva MC atau marginal cost pasti di bawah kedua kurva tersebut. Dan jika AVC atau variable cost dan average cost, average variable cost dan average cost naik, maka MC akan berada di atas dua jurnal tersebut.
Nah, syarat pemaksimalan keuntungan jangka panjang adalah dengan produksi pada tingkat di mana perbedaan di antara hasil penjualan total dan omset total adalah yang paling maksimum, atau produksi pada tingkat di mana hasil penjualan final sama dengan biaya marginal, sehingga tidak ada dapat gap ya, sehingga betul-betul bekerja pada tingkat yang paling efisien. Nah, pada biaya rata-rata jangka panjang atau long range average cost, biaya rata-rata yang paling minimum untuk meningkatkan berbagai tingkat produksi perusahaan lalu berubah kapasitas produksinya. Kurva long range average cost dibentuk dengan menghubungkan berbagai titik pada kurva biaya rata-rata jangka pendek terendah pada berbagai macam tingkat produksi. Titik produksi tersebut untuk menyebabkan biaya produksi maksimum atau minimum untuk berbagai tingkat produksi yang akan dicapai perusahaan dalam jangka panjang. Nah, ini adalah contoh dari tabel dan kurva biaya jangka panjang ya. Jadi sini kita bisa lihat ada kuantitinya berapa ya. Kemudian di SAC, jadi dalam kurva ini ya, asumsi average cost dari masing-masing produk ya ada 1, 2, 3, 4, dan di sini mereka memiliki seandainya tingkat produksinya 1, maka average cost atau total biayanya atau total datanya adalah berapa gitu. Sehingga untuk cari jangka panjang maka akan kita bisa lihat seperti ini. Maka kalau kita lihat tadi di awal itu kan dia untuk SAC1 maka akan mengalami titik paling rendah di angka 15 ya. 15. Sementara SAC2 pada titik paling rendah itu di angka 12. Ketika titik paling rendahnya ada di angka katakanlah di sini 10 ya. Sorry, 10. Sedangkan yang 11, sorry yang keempat adalah titik yang simbolnya, titik pandangnya ada di angka 11,5. Sehingga kalau kita bisa lihat di sini akan membentuk suatu kurva garis besar jangka panjang seperti ini. Yang itu ada katakanlah tadi di angka 12,5 ya. Nah, persamaan kurva rata-rata jangka pendek dan jangka panjang itu bentuknya bentuk huruf U, tapi rasanya berbeda. Jadi, short average cost dikarenakan hukum hasil lebih yang semakin kurang atau low opinion center. Sedangkan dalam long range average cost pengarah skala ekonomi dan skala non ekonomis. Skala ekonomis itu berarti pertambahan produk menyebabkan biaya rata-rata menjadi semakin tinggi karena jadi penurunan efisiensi. Sebabnya adalah organisasi perusahaan sangat besar yang menimbulkan kerumitan atau kompleks. Yang kedua adalah pembayaran perusahaan menjadi lamban, kaku, dan lama. Nah, ada skala ekonomi yang jadi faktor pencetusnya adalah spesialisasi faktor produksi, kemudian pengurangan harga bahan mentah dan tenaga produksi lain ya, mungkin barang samping, baik barang diproduksikan dan perusahaan besar mendorong pengembangan kegiatan usaha luar perusahaan, misalnya pemerintah terpancing membangun infrastruktur. Kemudian kenaikan produksi yang sedikit saja itulah menimbulkan skala ekonomi yang sangat menguntungkan, tapi dalam produksi yang rendah skala ekonomi tidak terwujud, tidak juga terwujud. Bisa terjadi pada industri dengan banyak perusahaan tapi skala usahanya kecil-kecil, sehingga kalau seperti ini yang terjadi adalah masing-masing industri itu tidak akan mengalami yang namanya tingkat yang optimum, tingkat produksi yang optimum. Pada awalnya skala ekonomis diuntungkan tapi tidak secara langsung lama karena diikuti adalah orange average cost yang datar, skala tidak ekonomis belum berlaku, sehingga setelah tingkat produksi yang sangat tinggi baru skala ekonomis berlaku. Biasanya dalam industri itu terdiri dari beberapa perusahaan besar dan beberapa perusahaan kecil ya. Oke, demikianlah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat rekan sekalian. Perhatian dan atensinya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kalau mau bertanya bisa nanti langsung saja ke
Baik, demikianlah kuliah kita pada malam hari ini. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang mau dikomentari, silakan rekan-rekan sekalian bisa berikan masukannya lewat grup WA ya. Dan grup WA-nya mungkin kelihatannya sudah saya share ya di grup Siakat sudah ada. Jadi rekan-rekan sekalian bisa langsung berikan komentar atau pendapat seperti apa ya. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih dan kuliah pertemuan kelima ini, maaf keenam ini saya tutup sampai di sini. Saya ucapkan alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kuliah kita memberikan manfaat buat rekan-rekan sekalian. Baik, boleh saya tutup dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira.